Baik, langsung saja saya Anida Purnawati. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai DIP atau Digital Image Processing. Digital Image Processing. Digital itu grafis, teks, angka, ataupun objek lain yang dideskripsikan. Image yaitu kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek, biasanya objek fisik ataupun manusia. Kemudian processing ini grafis open source dan lingkungan pengembangan integrasi yang dibangun untuk seni elektronik, seni media baru, dan komunitas desain visual. Nah, lanjutannya, digital image ini merupakan multidimensional array dari intensitas gambar atau warna gambar. Kemudian digital image ini juga merupakan suatu pixel single number dari suatu intensitas gambar atau warna. Nah, di sini ada contohnya. Jika ditarik atau dilihat oleh komputer, maka seperti ini dia akan tampil numerik. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai citra digital. Apa itu citra digital? Citra pengolahan citra, pengolahan citra ini proses mengolah pixel-pixel di dalam citra digital untuk tujuan tertentu. Nah, pada awalnya pengolahan citra ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra atau gambar, namun dengan berkembangnya dunia komputasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas dan kecepatan proses komputer serta munculnya ilmu-ilmu komputasi yang memungkinkan manusia untuk dapat mengambil informasi dari suatu cerita. Nah, kemudian jenis-jenis citra digital. Nah, untuk menyimpan citra digital ini tentu ada jenis citra digital yang terbentuk, yaitu ada citra biner, ada citra grayscale, ada citra warna. Oke. Citra biner atau citra monokrom. Nah, di sini dua warna ini ada hitam sama putih. Nah, dibutuhkan 1 bit di memori untuk menyimpan kedua warna ini. Kemudian citra grayscale atau skala keabuan. Nah, warna ini tergantung pada jumlah bit yang disediakan di memori untuk menampung kebutuhan warna ini. Nah, citra 2 bit mewakili 4 warna, citra 3 bit mewakili 8 warna, dan seterusnya. Semakin besar jumlah bit warna yang disediakan di memori, maka akan semakin halus gradasi warna yang terbentuk. Kemudian yang ketiga, citra warna atau true color. Nah, setiap pixel pada citra warna memiliki warna yang merupakan kombinasi dari 3 warna dasar yang biasanya disebut RGB, yaitu red, green, dan blue. Nah, setiap warna dasar ini menyimpan 8 bit. Yang 1 bit berarti setiap warna mempunyai gradasi sebanyak 255 warna. Nah, berarti setiap pixel mempunyai kombinasi warna sebanyak 28 kali 28 kali 28 kan sama dengan 224. Berarti ada 16 juta warna lebih yang ada di citra warna ini. Nah, itu mengapa sebabnya format ini dinamakan true color, karena mempunyai jumlah warna yang cukup besar. Oke, kemudian elemen-elemen dari citra digital. Nah, menurut
Sutoyo 2009 halaman 24. Elemen citra digital itu ada 6, yaitu kecerahan, kontras, kontur, warna, bentuk, dan tekstur. Kecerahan berarti cahaya yang dipancarkan dari citra itu yang ditangkap oleh sistem penglihatan. Nah, kemudian kontras itu menyatakan sebaran terang dan gelap. Nah, pada citra yang baik itu berarti harusnya komposisi gelap sama terang itu tersebar secara merata, jadi seimbang gitu. Terus yang ketiga kontur. Nah, kontur ini ditimbulkan oleh perubahan insentasi pada piksel-piksel yang bertetangga. Karena adanya perubahan insentitas, maka mata mampu mendeteksi tepi-tepi objek di dalam citra. Nah, yang keempat, warna. Warna ini sebagai persepsi yang ditangkap sistem visual terhadap gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Kemudian yang kelima, bentuk atau shape. Shape ini berarti objek dari 3 dimensi dengan pengertian bahwa bentuk merupakan properti intrinsik utama untuk sistem visual manusia. Kemudian yang keenam, tekstur atau dapat juga dicirikan sebagai distribusi spasi dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel-piksel yang bertetangga. Nah, contoh aplikasi digital image processing yaitu ada banyak sih sebenarnya, karena selain di komputer kita juga dapat melakukan ini di handphone kita seperti itu. Karena DIP ini hampir setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita selalu melakukan seperti itu, selalu melihat. Nah, contoh aplikasinya ada MATLAB kalau komputer, MATLAB, Octave, Photoshop, CorelDRAW. Kemudian aplikasi lainnya misal di handphone kita dapat mengambilnya mungkin aplikasi PixArt atau KineMaster. Di Zoom juga ada. Halaman 1, ini aku udah buka halaman 1 ya. Ini udah aku kasih nama latihan Octave. Kemudian ini ada foto atau image penguin. Nah, kita di sini akan membuka foto atau image penguin ini dulu dengan variabel A. Oke, image. Nah, di sini akan muncul citra asli dari gambar itu sendiri. Oke, kita close dulu. Kemudian ini dihapus dulu ya, karena tadi cuman untuk menampilkan saja. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengurangan dan penjumlahan citra. Ini bebas sih sebenarnya angkanya, cuman seperti ini rumusnya. Ini kita kasih nama variabel B dan C. Kalau variabel A itu kan citra asli. Nah, kalau B sama C ini kita akan melakukan uji coba, misal penambahan 100 dan pengurangan 100, maka kita akan lihat hasilnya nanti.
kita copy aja subplotnya. Oke. Tinggal kita ganti ini 2, ini 3. Oke. Kemudian in show-nya kita ganti juga biar muncul variabel B dan C. Nah, nanti akan muncul 3 citra, namun beda kontrasnya. Nah, ini. Nah, di sini akan terlihat ini citra asli. Kemudian di sini seperti ini yang variabel B, dan di sini variabel C. Oke, kita close dulu. Nah, ini tadi kan penambahan dan pengurangan. Sekarang kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian. Sebenarnya sama aja sih, cuman misal perkalian dan pembagian ini nanti variabel B dan C nya makin terlihat jelas seperti itu. Nah, nih kita bisa bandingkan. Nah, di sini terlihat banget yang variabel B cerah banget, kemudian yang C ini gelap seperti